Yang pertama, kita perlu tahu bahwa Yarmuk adalah satu peperangan besar pertama. Beberapa fakta di antara Yarmuk dulu. Peperangan besar pertama kaum muslimin yang berada di luar Jazirah Arab. Jadi peperangan besar pertama yang ada di luar Jazirah Arab. Sebelumnya semuanya, karena ini letaknya dekat, hanya jarak kurang lebih, Nabi SAW meninggal dunia tahun 632 Masehi. Nabi SAW meninggal dunia, dan tahun 636 terjadi peperangan Yarmuk. Ya. Jadi jaraknya dengan wafatnya Nabi hanya 4 tahun. Peperangan pertama yang ada di luar Jazirah, peperangan besar, karena peperangan yang lain mungkin ada tapi tidak bisa dikatakan lebih besar dari ini. Yang kedua, peperangan ini yang mengalahkan hegemoni imperium terbesar yang ada pada masa itu, Romawi. Ya. Bayangkan, kaum muslimin yang tidak dipandang, bahkan di awal peperangan itu tidak dipandang sama sekali oleh Kaisar Heraklius yang kala itu letaknya sedang berada di istananya yang ada di Damaskus. Dekat sekali dari sini Damaskus ya. Ini karena Yarmuk ini letaknya di perbatasan. Kalau nanti sahabat lihat di belakang, ya, di belakang sana itu, nah itu udah lembah semuanya, dan lembah itu perbatasan. Ya, lembah itu adalah lembah perbatasan gitu. Ini di bawah menara, disinilah letak peperangan itu terjadi. Kaum muslimin berdiri nanti di tempat saya menyampaikan siaran ini. Dan di sana nanti akan ada lembah sungai. Nah, di dekat lembah itu, di sebelah sana itu sudah masuk Syria. Di sana itu nanti ada, terlihat dari sini, dekat dari sini itu ada Danau Tobariyah, ya, yang masuk sekarang di daerah bahagian Palestina, ya, yang dijajah oleh Israel. Peperangan pertama di luar. Dan yang ketiga faktanya adalah peperangan ini peperangan yang jumlahnya sangat tidak berbanding. Kaum muslimin kala itu jumlahnya hanya 40.000, paling banyak 45.000 dalam sejarah disebutkan. Dan orang-orang Romawi jumlahnya 250.000. Bayangkan, 250.000 sahabat. Jadi nggak sebanding. Bahkan nanti ada, karena di sini dihadirkan semua panglima besarnya Romawi. Karena ketika peperangan demi peperangan dari selatan, ya, dari arah Jordania Selatan, kok yang tadinya nggak dianggap sama sekali oleh Heraklius kala itu yang menjadi kaisar kan, biarlah ini paling orang-orang Arab pedalaman aja. Tapi tiba-tiba menang, masuk lagi menang, masuk lagi menang, sampai dengan posisinya di lokasi ini. Ya, sampai dengan posisinya di lokasi ini. Nah, ketika sampai di posisi lokasi ini, Heraklius melihat bahwa orang yang datang ini bukan sembarangan. Karena ketika Romawi berperang dengan Persia sekalipun dengan jumlah yang sama, Romawi masih menang kala itu. Jumlahnya sama 250.000 lawan 250.000 masih menang. Tapi ini kok tentaranya yang jumlahnya sudah sekian besar, dibantu juga oleh beberapa orang yang pro dengan dia dari orang-orang Arab itu, tapi kok nggak bisa mendapatkan kemenangan gitu. Maka Heraklius melihat ini bukan sesuatu yang biasa. Oleh karena itu diambil semua panglima perang terbesarnya, diambil semua panglima perang terhebatnya, dikumpulkan ada di sini semua untuk melawan kaum muslimin. Sehingga pada peperangan pertama, ya, belum peperangan intinya, pada peperangan pertama kaum muslimin terusir, kaum muslimin terpukul mundur. Kala itu khalifah masih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini di akhir masa kekhalifahan beliau 636. Ya, karena nggak lama dari ini nanti beliau meninggal dunia. Di saat peperangan Yarmuk ingin berkecamuk, beliau meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ketika peperangan ini sudah terjadi beberapa kali peperangan dan kaum muslimin itu terpukul mundur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung meminta Khalid bin Walid yang kala itu posisinya sedang berada di Irak, sedang ekspedisi untuk bisa membuka Persia, dikirim surat untuk segera membantu kaum muslimin yang berada di Yarmuk, yang berada di sini, di Syam. Ya, karena Khalifah Abu Bakar kala itu mungkin melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting ketika kaum muslimin mampu membuka Syam dibanding dengan membuka Persia. Dan kondisi kaum muslimin yang ada di Persia, yang ada di Syam kala itu, yang ada di Yarmuk sudah mulai kehilangan kekuatan, ya, terpukul mundur. Sehingga Abu Bakar yang kala itu menaruh perhatian khusus kepada Khalid bin Walid, diminta untuk segera berangkat secepat mungkin menuju ke Syam. Karena kaum muslimin kala itu posisinya sedang terpojok. Ini fakta berikutnya bagaimana Khalid bin Walid
yang harusnya dengan pasukan berkuda dengan jumlah yang kurang lebih 10.000 kala itu, yang berada di Irak, ya, yang ada di sini ada 30.000, yang berada di Irak itu ada 10.000, itu diminta untuk berangkat secara normal. 10.000 itu berangkat dari Irak menuju ke Syam, itu kurang lebih sekitar perjalanan 1 bulan. 1 bulan. Tapi kata Khalid bin Walid, nggak bisa. Kalau 1 bulan kaum muslimin yang ada di Syam mungkin sudah habis. Karena jumlah pasukan yang didatangkan oleh Heraklius makin banyak, bahkan sampai ratusan ribu. Kaum muslimin di sana hanya 30.000. Kita harus bantu. Singkat cerita, Khalid bin Walid tanya bagaimana caranya, ada nggak jalan yang lebih cepat atau segala macam. Akhirnya dijumpa ada seorang yang terkenal sebagai penunjuk jalan, namanya Rafi' bin Umairah namanya. Rafi' bin Umairah ini orang asli sana tapi sering berjalan ke sini. Dia katakan, mungkin saya bisa sampai saya mungkin bisa tunjukkan jalan 10 hari Anda bisa sampai di sana. 10 hari. Khalid bin Walid sedang bagus itu. Kalau gitu langsung kita berangkat ke sana melalui jalan yang kau tahu. Tapi ada kendala. Satu, aku lewat jalan itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Jadi aku lupa. Dan jalan itu, yang kedua kendalanya, bukan jalan yang biasa dipakai oleh orang-orang. Itu jalan yang tidak pernah dipakai. Kenapa? Nah, yang ketiga, engkau tidak akan bisa mendapatkan sumber air minum dalam perjalanan 5 hari. Jadi pasukanmu harus puasa tidak minum 5 hari. Khalid bin Walid berpikir, gimana caranya? Kalau nggak minum, mati semua pasukan saya ini. Padahal mau perang ke sana. Kalau dalam kondisi lemah datang ke sana, repot juga. Singkat cerita, Khalid dengan kekuatan strateginya berjalanlah, ya, dipilih jalan itu, tidak mengambil jalan umum yang mungkin lebih aman, lebih selamat, tapi jaraknya 1 bulan mungkin datang ke sana, pikiran Khalid akan hilang itu kaum muslimin. Maka beliau ambil keputusan untuk lewat jalan yang 10 hari itu, menghemat 20 hari, dan beliau minta unta-unta yang ada pada mereka itu sebelum berangkat diisi air dulu. Ya, dan mereka tidak boleh bicara sama sekali selama 5 hari perjalanan. Jadi pasukan itu hanya diam, diminta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Quran yang mereka hafal. Tidak boleh ada yang berbicara sampai dengan yang lain, menghabiskan energi. Ya, sehari nggak minum masih oke. Ya, minum dengan apa yang mereka punya. 2 hari nggak minum masih oke. 3 hari udah mulai susah. Bukan hanya mereka, kuda-kuda mereka, onta-onta mereka. Akhirnya onta-onta itu sebagian disembelih. Ya, dagingnya dimakan. Yang masih ada air karena sudah diminta untuk minum banyak tuh onta-onta, ya, dan onta itu punya kantong airnya dibelak, ya, sebahagian diminum oleh mereka, sebahagian diminumkan pada hewan ternak mereka atau tunggangan mereka. Lalu jalan lagi, ya, dengan izin Allah sampai di tempat yang tadinya katanya ada mata air dalam perjalanan 5 hari. Tapi ketika sampai di sana ternyata mata airnya kering, nggak ada mata air itu. Ya, tapi Khalid bin Walid tidak mau habis masa, habis energi, habis waktu untuk emosi, enggak. Khalid bin Walid langsung mengatakan, langsung jalan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu. Dan diminta untuk sama, berzikir dan tidak banyak berbicara satu dengan yang lain, membaca Al-Quran dari apa yang dia bisa baca. Berjalan, alhamdulillah dengan izin Allah 1 hari perjalanan dengan puasa tidak minum itu mendapatkan sumber air, dan akhirnya mereka bisa minum di situ dan langsung bergerak menuju ke Yarmouk. Sampai di Yarmouk kaum muslimin udah luar biasa, potang-panting, kalah. Kenapa? Karena pasukan Romawi itu panjang garis depannya saja, garis depannya itu, ya, garis depan mereka bikin garis depan untuk menyapu itu kurang lebih sekitar 15 km pasukannya. Bayangkan dari ujung ke ujung 15 km. Makanya ada yang mengatakan jumlah pasukan Romawi kala itu bukan 250.000 tapi 400.000. Kaum muslimin hanya 40.000. 30.000 ditambah pasukan Khalid 10.000. Dari ujung ke ujung itu 15 km, 20 km panjang, belum ke belakang. Jadi menyapu, sehingga kaum muslimin terdesak sampai di tempat saya berdiri. Disinilah Khalid bin Walid memimpin peperangan itu di tahun 636 bulan Agustus. Ya. 6 hari peperangan di bulan Agustus itu, Khalid bin Walid mampu untuk bisa membuat kaum muslimin menang, sehingga membuat orang-orang Romawi terusir dari tanah ini. Bayangkan 400.000 kalau kita mau ambil data yang paling banyak, dan 250.000 dengan data yang paling dikit, tentara Romawi melawan 40.000 kaum muslim. Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid dengan berbagai macam, ya, strategi yang beliau lancarkan. Ada yang bikin kanan, bikin kiri. Di sini ada bukit-bukit, Bapak Ibu, ya, nanti mungkin bisa dilihat bukit-bukitnya juga. Nah, bukit-bukit itu Khalid bin Walid minta supaya nanti sayap kanan meluncur 1.000, saya pilih meluncur 1.000, nanti meluncur 2.000, meluncur 3.000. Jadi kok seolah
banyak, bukan satu tempat. Kalau satu tempat kelihatan bisa langsung gampang karena mereka sistemnya menyapu, ya, sehingga bisa gampang tersapu. Tapi kalau banyak repot, ya, nggak bisa dengan cepat untuk bisa di. Ini fakta yang ada lagi. Fakta berikutnya juga, orang Romawi saking tahu bahwa kaum muslimin ini, walaupun jumlah mereka itu belum pernah mereka perang dengan jumlah sekecil itu, ngelawan musuh dengan jumlah sekecil itu belum pernah, karena selalu imbang. Ini jumlahnya kecil, tapi yang luar biasa itu Romawi saling rantai kakinya dengan rantai besi. Ya. Pimpinan Romawi, panglimanya kala itu melihat ini, kalau nggak dirantai begini, pasukannya bisa lari menghadapi kaum muslim. Jadi bisa kebayang bagaimana keberanian kaum muslimin kala itu mampu untuk dibangun mampu untuk dibangun citranya, ya, mampu untuk dibangun di hadapan penguasa dunia kala itu sampai seperti itu. Mereka takutnya bukan takut karena persenjataannya, sahabat, bukan takut. Persenjataan kaum muslimin kala itu nggak lebih maju dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Romawi. Persenjataannya nggak lebih maju dibanding dengan apa yang dimiliki oleh mereka, ya, oleh musuh. Tetapi mereka paham bahwa attitude yang dimiliki oleh orang-orang muslim ini itu ketika sudah masuk perang seolah mereka tidak takut mati. Yang diharapkan surga itu memang luar biasa, dan tujuan mereka memang bukan dunia. Tujuan mereka itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan, penghambaan kepada manusia, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu, fakta berikut itu, sampai di dalam peperangan ini kaum muslimin itu sampai orang-orang Romawi itu sampai diikat rantai kaki dengan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Nggak boleh keluar, nggak boleh pergi. Ya. Fakta berikutnya juga yang tidak kalah penting, bahwa di sini luar biasa. Khalid bin Walid di awal peperangan menjadi pemimpin. Tetapi tadi yang disampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal ketika peperangan ini baru terjadi. Beliau meninggal dunia, sehingga digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bisa bayangkan, ya, ini kondisi perang yang genting sekali. Perang yang bukan sembarangan. Perang musuhnya besar. Sedikit saja kesalahan dibuat bisa kalah dengan mudah. Tiba-tiba datang surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencopot Khalid, yang tadinya adalah panglima tertinggi. Dicopot Khalid dicopot. Ini di tengah peperangan. Ada yang mengatakan di hari ketiga, ada yang mengatakan di hari keempat. Di tengah peperangan dicopot Khalid, diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Luar biasa, ya. Ini di tengah peperangan, kan, dan tidak diberikan pangkat apapun, gitu. Tidak diberikan pangkat apapun, langsung dijadikan prajurit biasa. Dari seorang jenderal pimpinan tertinggi jadikan prajurit biasa di tengah peperangan yang kala itu memang sedang membutuhkan energi lebih, taruhannya nyawa, ya, dan lain sebagainya lah. Tapi yang luar biasa dari Khalid dan Abu Ubaidah, ketika surat itu sampai di Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abu Ubaidah ibn Jarrah langsung ketika melihat tidak serta-merta memberitahu kepada Khalid. Bukan, wah, kesempatan nih, saya harus ambil alih ini supaya nanti kalau seandainya menang, karena aroma menang itu sudah ada. Aroma menang itu sudah ada. Kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah langsung meminta, Khalid ganti saya, itu pun sudah dengan mudah juga Abu Ubaidah bisa memenangkan di sisa 2 hari peperangan itu. Di sisa hari 2 peperangan itu. Tetapi Abu Ubaidah ibn Jarrah di situ ditunjukkan betul bahwa sahabat ini bukan cari dunia, bukan cari pujian manusia, bukan ingin namanya dicatat sejarah sehingga menjadi panglima ini dan memberikan peperangan, memberikan kemenangan pada peperangan ini. Enggak. Tujuannya betul-betul Allah. Tujuannya betul-betul Allah. Sehingga surat itu disembunyikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Biarkan Khalid dulu. Ya. Ini adalah ladang pahalanya Khalid. Kalaupun saya harus menjadi panglima, biar setelah peperangan ini selesai. Sehingga ketika ada kemenangan, itu adalah kemenangan Khalid, bukan kemenangan saya. Coba, luar biasa. Tapi ternyata Khalid juga bukan orang yang tidak punya intelijen, ya. Intelijennya tahu, sehingga tahu bahwa sebenarnya sudah diganti. Di detik-detik terakhir sudah diganti. Lalu Khalid datang kepada Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, ada apa yang datang padamu yang kau sembunyikan? Akhirnya diberitahu bahwa begini. Langsung Khalid berubah muka, marah kepada Abu Ubaidah. Bukan marah apa-apa, marah kenapa tidak segera diberitahu kepada beliau. Kalau ini adalah titah dari Khalifah Amirul Mukminin agar beliau turun menjadi prajurit biasa dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin.
Khalid mengatakan ini sebuah kesalahan, perintah yang tidak segera dilaksanakan. Laksanakan detik ini juga, aku prajuritmu dan kau pimpinan. Coba bayangkan, luar biasa. Enggak, kalau bukan dibina oleh madrasah Nabawi sulit. Apalagi kalau kita melihat latar belakang Khalid, Bapak Ibu. Khalid ini bukan orang yang biasa untuk dinomorduakan, biasa untuk sebelum Islam ya, di masa jahiliyahnya. Dia anak orang kaya, bahkan paling kaya. Ya. Orang tuanya punya harta yang luar biasa, dari kecil dimanja, bahkan belajar perang sampai ke Romawi, sampai ke Persia, hanya sekedar belajar perang, karena hobinya perang. Tidak pernah dinomorduakan, selalu menjadi orang nomor satu. Islam mendidik dia, radhiyallahu anhu, bahwa nomor satu itu bukan nomor satu di dunia, tapi nomor satu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mendapat itu langsung diserang. Dan itu tidak, kalau melihat latar belakang Khalid bin Walid di masa jahiliyah agak sulit. Ya, karena jiwa yang terbentuk adalah jiwa yang selalu ingin ego, nomor satu. Tapi karena itu tadi, Masya Allah, Islam, iman mendidiknya. Sehingga ketika melihat itu langsung diberikan kepada Abu Ubaidah, Anda pimpinan kami. Tapi Abu Ubaidah juga orang yang bijak, bukan berarti kesempatan dah, daripada ini nanti ada apa-apa ngambil apa yang saya miliki, udah langsung betul aja, jadi prajurit aja lah, biar nggak punya kekuatan, ini nanti biar nggak ngerosak, biar nggak biar nggak berontak. Enggak, Abu Ubaidah melihat Khalid bukan dengan kacamata persaingan, tapi melihat Khalid dengan mutiara iman. Maka Abu Ubaidah menyampaikan dalam beberapa riwayat, beliau menyampaikan, orang seperti ini dengan keimanan yang ada padamu, itu lebih kami butuhkan untuk mendapatkan kemenangan daripada hanya sekedar strategi dan tenaga perang. Luar biasa. Ya, jadi Abu Ubaidah merasa bahwa yang paling melihat bagaimana Khalid dengan keimanan yang luar biasa, dengan keikhlasan ditunjukkan kepada kaum muslimin kala itu, justru inilah yang menjadi sebab kemenangan ini. Bukan karena Anda itu adalah jago di strategi, punya kekuatan sekali tebas pedang 3 kepala musuh habis, itu yang bisa memberikan kemenangan. Enggak, keimananmu itu yang bisa menjadi bekal kemenangan kami. Maka akhirnya dijadikan orang terdekat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ketika berperang tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa dalam hatinya itu merasa iri, dengki, aduh kenapa saya begini, mempertanyakan keputusan sang Amirul Mukminin, enggak. Bahkan sampai orang-orang yang ada di sebelahnya itu mempertanyakan Khalid, Khalid, kamu itu sudah nggak jadi jenderal lagi, kamu udah nggak jadi pimpinan lagi, kenapa kamu perangnya masih seperti layaknya kamu seorang jenderal? Apa yang disampaikan oleh Khalid? Ketahuilah sahabatku, aku berperang di sini bukan untuk Umar, aku berperang di sini untuk Robnya Umar. Luar biasa. Itu yang tidak membuat semangat beliau, kemampuan beliau mundur barang sejengkal. Karena beliau tahu bahwa beliau bekerja ini bukan untuk manusia, tapi beliau bekerja untuk Robnya manusia. Beliau bekerja bukan hanya untuk makhluk, tapi untuk yang memiliki makhluk. Luar biasa. Di tanah ini menjadi saksi. Dan fakta berikutnya juga yang menjadi saksi di tanah ini, yang luar biasa juga. Jadi yang banyak menjadi pimpinan yang ada di sini itu diantara pimpinan-pimpinan kavaleri, pasukan-pasukan, sekumpulan pasukan yang ada. Itu pimpinan-pimpinan yang ada adalah mantan, orang tuanya itu mantan musuh-musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ikrimah ini bukan hanya sekedar beliau adalah anak yang memusuhi Nabi, tidak. Ikrimah sendiri dulunya adalah orang yang paling menentang Rasul dan azam dalam hidupnya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah. Bahkan dalam Fathu Mekah dia sempat untuk lari keluar, menyusun kekuatan ingin menyerang kembali Mekah dan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah. Nggak heran karena Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abi Jahal. Tetapi ternyata dalam peperangan ini beliau menjadi pimpinan sayap kanan. Pimpinan sayap kanan. Yang jumlah pasukan yang dibawa tidak seberapa banyak, hanya 500 orang. Tapi mampu membunuh 10.000 pasukan Romawi. Dan beliau syahid di tanah ini. Gugur di tanah ini. Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya seorang penentang Nabi. Tapi anaknya, walau di masa bapaknya hidup juga sebagai penentang Nabi, bapaknya juga beliau ingin menuntut balas kala itu karena bapaknya meninggal. Dalam peperangan Badar, bapaknya meninggal. Ya. Bapaknya mati di situ.
keinginan menuntut balasnya juga luar biasa. Tapi ternyata di akhir hayatnya beliau mampu untuk bisa menerima cahaya iman. Walaupun cerita dari Ikrimah ini dramatis sekali masuk ke dalam Islam, tapi intinya masuk Islam dan syahid, gugur di medan ini. Ya, artinya ini pelajaran juga dari Yarmi. Kita nggak bisa sembarangan untuk bisa menuduh orang, wah Anda neraka, Anda salah, Anda kafir, Anda ahli maksiat, Anda. Berapa banyak orang yang seperti Ikrimah bin Abi Jahal, dari keluarga dan lingkungan yang mungkin berlumuran dosa, bahkan bukan hanya sekedar dosa, benci dengan Islam luar biasa, tapi ternyata di akhir hidupnya menjadi pembela Islam. Bukan hanya sekedar membela dengan kata-kata, bukan hanya sekedar membela dengan status, tapi membela dengan segenap jiwa dan raga dan hartanya. Nggak pernah terlihat mundur sedikit pun Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan beberapa asar menyebutkan Ikrimah ini di Yarmuk ini seolah tidak pernah lepas harinya dari senyum. Selalu tersenyum, melihat musuh yang begitu banyak tersenyum. Ada beberapa riwayat menyampaikan ketika ditanya kenapa kamu tersenyum, beliau menyampaikan, inilah dia saatnya aku menebus segala kesalahan yang pernah aku perbuat pada masa lalu. Aku ingin menunjukkan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekarang aku termasuk pengikutnya yang setia untuk membela agamanya. Luar biasa Ikrimah bin Abi Jahal. Dan wafat beliau syahidnya juga Masya Allah ya, ketika beliau mampu untuk bisa menghancurkan pasukan Romawi yang ditugaskan untuk dihancurkan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit itu, beliau tidak langsung meninggal dunia, tapi beliau terkapar gitu ya, beliau jatuh dan di sebelahnya ada Al-Harith, dan di sebelahnya lagi ada satu orang lagi. Nah, ketika perawat datang ingin memberikan ingin memberikan minuman supaya nanti bisa diobati gitu kan, karena ada perawat-perawat yang datang juga. Tetapi ketika datang pertama ini ke Harith bin Hisham, seorang sahabat juga yang sudah terkapar. Tapi begitu mau dekat air minum, karena beliau menyampaikan haus, dibawakan minuman oleh perawat. Begitu mendekat ke Hisham melihat bahwa di sebelahnya ada Ikrimah. Tidak langsung serta-merta diminum oleh Hisham. Melihat Ikrimah langsung dikasih ke Ikrimah. Kasih ke dia dulu. Karena begitu mau nempel minuman ini, Ikrimah bilang haus. Dikasih ke Ikrimah. Ini yang komandan perang yang tadi kita ceritakan. Begitu mau ditempelkan minuman itu, terdengar dari sebelahnya juga teriakan haus. Dari seorang sahabat yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Haus. Langsung Ikrimah juga langsung dengan getaran tangan yang sudah lemah itu menolak minuman itu dan mengatakan, sahabatku, saudaraku yang ada di sana. Akhirnya perawat ini pun ya dengan serta-merta membawa juga yang ke sana. Tapi ternyata begitu sampai di sebelah sudah meninggal dunia. Akhirnya buru-buru menuju ke Ikrimah sudah meninggal dunia. Buru-buru ke Hisham ya, Al-Harith bin Hisham. Sampai di sana juga ternyata Al-Harith bin Hisham juga sudah meninggal dunia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Inilah yang disebut dengan itsar. Bagaimana mereka itu kalau untuk perkara dunia itu selalu mendahulukan yang lain. Jadi nggak heran kalau cuman jabatan diganti, kok nggak ada rasa marahnya, nggak ada masalah. Orang lain bekerja, dia bekerja, orang lain dipuji, dia mungkin tidak dipuji, nggak ada masalah. Karena bukan dunia. Bahkan bukan hanya sekedar itu, nyawa. Bayangkan ini dalam kondisi yang seperti ini, di Padang ini, di tempat saya menyampaikan ini menjadi saksi gitu, bahwa kaum muslimin itu seperti itu. Ya. Bukan hanya sekedar jabatan, pujian, nyawa. Kalau perlu, ya, didahulukan sahabatnya, saudara. Wah biasa. Ya. Padang ini menjadi saksi. Lalu ada juga yang luar biasa juga dari Padang ini, bagaimana kemampuan Khalid bin Walid. Beliau bukan hanya sebagai seorang panglima perang, tetapi beliau juga mampu dalam perang itu ada dakwahnya. Ada seorang pimpinan terkemuka, ponakannya Heraklius, orang dekatnya Kaisar, ponakannya Heraklius. Kala itu namanya Georgius Theodorus, ponakannya Heraklius, pakai us semuanya orang. Ini nggak pernah terkalahkan. Memimpin pasukan perang kemanapun yang diutus oleh pamannya Heraklius yang menjadi kaisar itu nggak pernah terkalah. Main perang
satu saat berhadapan dengan Khalid bin Walid. Ada beberapa riwayat, tapi saya ambil satu riwayat. Bagaimana masuk Islamnya Georgios Theodorus, ini pimpinan Panglima. Saat lawan tanding 1 lawan 1, biasa begitu kan, sudah pasukan berdiri. Ya, nanti mungkin medan perangnya mungkin bisa dilihat nanti oleh teman-teman, berdiri berhadapan begitu. Biasanya pimpinan lawan pimpinan adu duel dulu 1 lawan 1. Atau yang diutus, tapi kala itu Khalid bin Walid yang maju. Di saat hari-hari awal pertempuran belum diganti. Khalid bin Walid maju. Karena melihat Khalid bin Walid maju, ponakannya Heraklius ini nggak mau kalah. Panglima juga dia, maju. Tapi ketika di sana terjadi perbincangan di antara mereka, ditanya oleh Georgios Theodorus, Khalid, aku dengar julukanmu itu adalah pedang Allah. Yang mau menjadi pertanyaan bagi saya, Khalid, bahasa apa? Orang banyak tanya gitu. Ini pakai bahasa apa? Ini kan orang Romawi, bukan orang Arab. Pakai bahasa Romawi. Khalid bisa bahasa Romawi karena sekolah strategi perangnya di Romawi. Tapi nggak kita bahas bahasanya. Intinya tanya dia pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa itu artinya pedang Allah? Apa kamu pedang yang ada di tempat kamu itu adalah pemberian dari Allah, pemberian dari Tuhan? Khalid mengatakan enggak, bukan. Ini pedang-pedang biasa. Dibuka pedang ini pedang biasa, bukan pedang dari langit, bukan pedang dari sana. Tapi pedang ini aku gunakan hanya untuk membela Allah. Tidak aku gunakan untuk membela jabatanku, tidak aku gunakan untuk membela hartaku, tidak aku gunakan untuk membela kedudukan. Di antara begitu banyak pedang yang ada di sisi para jenderal, panglima, jagoan, itu untuk membela dirinya, kekuasaannya dan dunianya. Sedangkan pedang yang ada di sisiku tidak untuk membela Khalid sama sekali, ya. Untuk membela Allah. Untuk membebaskan, bukan hanya membebaskan kemiskinan yang ada pada Khalid, membebaskan segala apa yang ada pada penghambaan makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya ada beberapa percakapan yang terjadi di sini, dan itu yang membawa akhirnya jenderal ini tertarik dengan Islam, ya. Dan tidak lama dari itu justru dia ingin bertanya kepada Khalid, gimana caranya masuk Islam. Akhirnya bersyahadat, ikut ke barisan kaum muslimin, diminta untuk melaksanakan syariat mandi dan lain sebagainya. Akhirnya balik, ya, bukan membela orang kafir tapi membela kaum muslimin. Dan di dalam pertempuran itu beliau gugur sehingga syahid. Belum ada satu sholat pun yang dilaksanakan, belum ada satu aktivitas ibadah pun yang dilaksanakan, hanya bersyahadat saja masuk ke dalam Islam, dan akhirnya beliau gugur syahid di jalan Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa fakta yang ada di sini. Dan fakta yang terakhir yang mungkin saya sampaikan juga nanti, mungkin sebelum teman-teman lihat apa yang ada di seputaran sini, ya, bahwa ini ada yang unik. Di sini ada 2 orang wanita yang namanya itu nggak bisa lepas dari Yarmuk, ya. 2 orang wanita yang namanya itu tidak bisa lepas dari Yarmuk. Yang pertama Hindun. Yang pertama Hindun binti Utbah. Siapa Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Hindun yang memakan jantung paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah. Makan. Yang Nabi awalnya di saat dia belum masuk Islam tidak mau melihat Hindun, tapi Hindun masuk Islam di masa Fathu Makkah. Nah, Hindun ini ternyata ikut serta bersama dengan suami dan anaknya, karena anaknya Yazid bin Abi Sufyan juga menjadi pimpinan perang di sini. Abu Sufyan ikut perang ke sini juga. Hindun ikut. Dan yang luar biasa, Hindun bawa kuda dan cemeti, berada di garis belakang. Apa tujuannya? Kalau ada orang kaum muslimin yang lari dari peperangan, dan itu diperbolehkan lari. Kenapa? Jumlahnya tidak banding, kan? Maka ada yang beristiad untuk mundur. Dan ketika ada yang mundur itu, Hindun akan datang dengan cemetinya itu mencambuk orang-orang yang balik. Balik kalian, atau kalian akan aku beri pakaian seperti pakaian wanita-wanita Arab setelah itu. Langsung akhirnya balik lagi. Sampai orang-orang itu mengatakan lidah Hindun jauh lebih tajam dibanding dengan pedangnya Romawi. Maka lebih baik mati di pedang Romawi daripada di lidah Hindun. Balik lagi. Tahu sendiri orang Arab, ya. Pride-nya nggak bisa ini, kan. Sampai Abu Sufyan sendiri mau pulang kala itu, mau mundur, ketahuan. Mau kemana kamu Abu Sufyan? Wah, ketemu istri. Saya mau mundur, atur strategi. Nggak ada kata mundur, nggak ada atur strategi. Maju. Nggak ada kata lain kecuali satu kata, maju. Maju kamu, hapus segala apa yang pernah kamu lakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesalahan-kesalahanmu, dan kejar ketertinggalanmu dari semua kaum muslimin yang sudah mendahuluimu masuk ke dalam Islam. Ini kesempatan tidak akan terulang lagi. Maju.
Maju hai suami, jangan kau lakukan sebuah yang memalukan di hadapan istri. Maju akhirnya Abu Sufyan Hindu, luar biasa. Oh, semua ada yang datang kejar sama Hindu, kalau ada yang lari balik Hindu. Yang menjadi faktor penyemangat sampai ada yang mengatakan tajamnya pedang orang Romawi lebih mudah ya, dibanding dengan tajamnya lisan Hindu. Masya Allah. Lalu ada Khawlah yang tidak kalah juga, binti Azwar. Khawlah binti Azwar ya. Kala itu beliau sama dengan Hindu juga, sama yang menghadang, tapi satu ketika mendengar berita bahwa saudara Khawlah ini itu ditangkap oleh ditangkap oleh penjahat gitu ya, ditangkap oleh Romawi, maka Khawlah ini segera untuk bisa mencoba untuk membantu, tapi dia kan perempuan kan, sehingga dia ini yang disebut dengan al-farisul mulawwas. Beliau pakai baju yang serba hitam semua, ininya ditutup sehingga tidak terlihat kecuali matanya. Beliau masuk ke medan perang, langsung menebas apa yang ada di hadapan. Sampai Khalid bin Walid pun ketika melihat itu terkaget-kaget. Siapa pasukan? Siapa pemberani ini? Ini tidak akan mungkin ini. Aku hafal pasukan-pasukanku dan tidak ada yang secanggih ini. Karena sekali tebas 2 kepala Romawi habis. Sekali tebas 2 kepala Romawi. 2. Ya. Memporak-porandakan pasukan Romawi. Ratusan mungkin yang terbunuh oleh Khawlah binti Azwar. Dan ternyata ketika tahu ya, bahwa itu adalah Khawlah, Khalid bin Walid mengatakan tidak ada wanita yang lebih tangguh daripada Khawlah. Ini yang memberikan penilaian bukan orang ecek-ecek, yang memberikan penilaian adalah seorang panglima perang yang memang juga jago. Ini beberapa ada satu lagi. Ini kan dari perjalanan panjang ya, dari Madinah sampai ke sini melalui berbagai macam kabilah dan lain sebagainya. Yang luar biasa unik juga di sini adalah dalam peperangan di Yarmuk ini kaum muslimin mendapat banyak bantuan dari orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim yang luar biasa ya. Jadi ketika terjadi peperangan, Abu Bakar mengambil putusan dan dilanjutkan oleh Umar. Abu Bakar mengatakan kita mungkin tidak lagi bisa menguasai Syam karena kondisinya memang berat. Musuh begitu banyak dan kuat. Sehingga daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin yang tadinya mereka membayar jizyah, pajak, bilang sama mereka, lepaskan. Kami tidak bisa melindungi kalian lagi, jadi kalian sudah tidak usah lagi bayar pajak. Ya, kalian bebas memilih. Dan supaya nanti kalian juga ketika kami kalah tidak mendapatkan tekanan dari Romawi, maka mungkin kalian bolehlah berbaik dan berbalik kepada mereka, kepada Romawi. Tapi yang luar biasanya justru orang-orang itu tidak mau. Mereka justru ikut dalam pasukan kaum muslimin membela kaum muslimin. Ya. Mereka tidak mau balik lagi ke Romawi, mereka tidak mau lagi. Makanya Heraklius mengatakan ketika terusir dari sini, dari Damaskus nanti ya, dan pergi menuju ke Konstantin lagi, dia mengatakan bahwa kekalahan kita ini juga disebabkan oleh dosa-dosa kita. Di antaranya adalah dosa tidak memperhatikan rakyat-rakyatnya, sehingga akhirnya dia yang harus terusir. Itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa kisah singkat. Nanti mungkin habis ini kita akan coba, kalau memungkinkan kita jalan melihat lokasi sekitaran dulu ya. Nah ini. Nah, jadi kalau sahabat lihat, nah di situ nanti ini daerahnya. Sekarang nama daerah ini adalah Saham. Nama daerah ini Saham. Nama daerah Saham. Nah ini lokasinya. Nah, ini di sini ada beberapa pohon ya, ada beberapa pohon yang ada di sini. Iya. Oke. Nah, ada kaum muslim ya, lokasi kaum muslim di situ, di depannya itu ada lembah. Di sana sudah perbatasan, di sana udah daerah Suriah, dan di sana daerah Suriah, dan di sana daerah Yarmuk. Mungkin begitu heroik. Nanti kita lihat ke sana. Itu ada Yarmuk Rifle, terus ada beberapa tulisan ya. Nah, ini dari sini nih